Mungkinkah kita pernah melihat ada seorang juru masak atau koki memegang pisau? Pasti dia akan menggunakan pisau itu untuk membantu dia saat memasak. Tapi bagaimana jika kemudian pisau yang sama dipegang oleh seorang penjahat? Kita tentu akan berpikir bahwa pisau yang sama dipegang oleh seorang penjahat, dia bisa menggunakan pisau itu untuk mengancam, bahkan menghilangkan nyawa sesama manusia. Apa artinya ini, saudara? Dengan pisau yang sama, tapi digunakan dengan motif yang berbeda, hasilnya pasti akan berbeda. Pertanyaan sekarang adalah, apakah Alkitab itu bisa disalahgunakan? Atau lebih jauh, kita akan bertanya, apakah Alkitab itu bisa disalahartikan? Seperti ilustrasi yang saya katakan di awal tadi, pisau yang sama digunakan dengan motivasi yang salah, motivasi yang berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Alkitab juga bisa disalahgunakan ketika kemudian ayat-ayat Alkitab itu diangkat keluar dari konteksnya dan ditafsir semaunya, lalu kemudian digunakan untuk memenuhi keinginan dan ambisi. Terkadang, saudaraku, seringkali kita melihat bahwa ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan, dia menggunakan akal dan pikirannya sendiri dan menjadikan firman Tuhan itu untuk menyerang sesamanya. Apalagi jika kemudian dalam pertemuan itu dia menyaksikan ada lawannya yang hadir. Dia bisa menggunakan firman Tuhan untuk menyerang musuhnya yang hadir mungkin di kebaktian itu. Bagaimana dengan firman yang kita baca saat ini? Dikatakan, jangan menambah, jangan mengurangi. Karena sesuatu kalimat jika ditambah dan dikurangi, pasti akan memiliki makna yang berbeda. Bukankah juga di tangan dengan orang yang memiliki motivasi yang berbeda, firman Tuhan itu bisa disalahgunakan? Iblis juga menggoda Yesus dengan menggunakan firman Tuhan. Jadi, orang bisa saja tahu firman, tapi ketika dia menambah dan menguranginya, firman Tuhan itu bisa jadi berbeda. Olehnya, saat ini kita diingatkan, mari kita jadi pelaku firman Tuhan yang baik, dan bukan penipu firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Ajari kami secara jujur untuk diubah oleh firman. Jangan biarkan kami jadi orang yang kemudian menggunakan firman dan memperalat firman Tuhan, menambah dan menguranginya hanya untuk memenuhi keinginan dan nafsu duniawi kami. Tolonglah kami untuk tidak bersembunyi di balik firman, tapi biarlah firman itu menyingkapkan kebenaran yang harus kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.